Shalom, karena kemurahan Tuhan kita bertemu kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dengan setia Engkau memperhatikan hidup kami. Kami akan kembali mendengar, membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat dan sederhana, biarlah Engkau berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah mati terhadap dosa dari surat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam dosa, dan itu harus ditinggalkan supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Ini butuh perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh. Jadi yang pertama, kita harus mati bagi dosa. Tidak lagi menuruti hawa nafsu, kedagingan, keinginan daging. Karena itu memberontak terhadap kehendak dan hukum Allah. Bertobatlah dan hiduplah dalam kehidupan yang baru. Jadi manusia lama kita itu harus kita tinggalkan, harus kita buang. Dan jangan kita memiliki pola lagi dalam kehidupan yang lama. Ciptaan baru itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Dan kita benar-benar hidup bagi Allah, mati bagi dosa. Karena memang Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jadi memang yang kedua, kita harus hidup bagi Allah seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mempelajari, memahami, mengerti firman Tuhan, dan kemudian ada usaha, ada upaya untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Karena memang kita ini hamba, kita ini doulos, kita ini orang-orang yang dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hidup kita. Supaya kita layak untuk menerima bagian yang disediakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita mengikuti teladan Kristus. Kristus memiliki kasih yang tulus ketika ia diutus turun ke dalam dunia menjadi manusia, ia taat kepada Bapa. Jadi kita harus berusaha memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Memiliki kelemah lembutan, memiliki kasih yang tulus, memiliki ketaatan sampai mati. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi Yesus juga mengampuni orang-orang yang berdosa, mengampuni orang-orang yang membunuh dia. Karena dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita? Bertobatlah dan tinggalkan kehidupan yang lama. Muliakan nama Tuhan dan juga layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian yang ketiga, teladanilah sifat dan karakter Kristus, supaya kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mematikan daging, hidup bagi Allah, dan juga kita meneladani karakter Kristus, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bertobatlah, matikan keinginan daging, dan hiduplah untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kehidupan lama kami bertentangan dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Kami harus mati bagi dosa, mematikan keinginan daging, hawa nafsu kami yang membawa kami kepada maut. Dan kami hidup bagi Allah, hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, kemampuan, komitmen yang sungguh-sungguh untuk taat melakukan firman Tuhan. Kami percaya pada saatnya kami akan memperoleh bagian seperti yang sudah Tuhan sediakan. Biarlah proses kehidupan kami ini semakin hari
semakin lama menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter dan sifat seperti Kristus, mengasihi, mengampuni, melayani, bahkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, kepada orang-orang yang merugikan kehidupan kami. Kami tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka walaupun ini tidak mudah. Karena kedagingan kami rasanya ingin membalas, ingin melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan mengajar untuk kami mengampuni, mengasihi, dan memberkati mereka. Kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan yang indah. Sekali lagi kami berdoa untuk para orang percaya, supaya Tuhan juga memampukan kami semua hidup dalam kebenaran. Dan kami mati terhadap dosa, hidup bagi Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.